Munculnya api yang tiba-tiba meredakan ketegangan di antara kedua sisi. Tapi Tanglun, santai ini, tidak bisa berhenti. Lagi pula, di bawah premis bahwa orang-orang kudus dapat dibangkitkan tanpa batas waktu, bahkan jika mereka mati, mereka dapat kembali. Salah tua. Ambisi serigala pria ini, dari kembalinya domain abisal, merampok Pulau Terapung Timur, kita tidak bisa duduk dan mengabaikan. Aliansi raksasa kita diciptakan, mereka saling bergantung, bagaimana kita bisa mentolerir orang ini? Dia adalah Yue Yuliu, dia memiliki kebencian yang mendalam dengan keluarga Oriental. Orang-orang kudus mengucapkan kata-kata Anda, dan pemandangannya agak membingungkan. Tiba-tiba, nyala api melambai ke All Saints, dan semua orang diam. Dia melihat keluarga di bawah keluarga dan mengulurkan tangan dan melambaikannya ke dalam lubang kuning cerah. Bukaan ini menyebar, dan masyarakat terhubung dengan Kaisar King, dikelilingi oleh asap. Dalam beberapa kasus, ia tidak mau mendengarkan orang. Ada beberapa kebencian di dunia ini. Itu perlu untuk dilepaskan. Pada tahun yang sama, Timur Murni memusnahkan Pulau Terapung Yuejia. King Di sekarang melaporkan laporan, yang diimbangi satu sama lain. Kaisar King tidak berusaha untuk menyelidiki masalah Fusan Senmu. Satu langkah, bagaimana Anda melihat? Nyala api tersenyum samar. Tanglun tiba-tiba mengerti bahwa Wuyan bermaksud menjadi berlumpur. Mata peternakan dan mata dingin juga bersinar. Xuan Weiwei ini berencana untuk berdiri di belakang Kaisar King. Mengapa karena kekuatan Kaisar King? Tidak ada pidato di dinasti King. Bahkan jika Tengkorak Timur mengorbankan dirinya dan mencari kesempurnaan, dia tidak pernah berniat untuk menyerah membunuh di Timur. Dia tahu kebenaran akarnya, dia tahu lebih baik dari orang lain. Karena dia sendiri adalah rumput yang diabaikan oleh orang Timur yang murni, dan akhirnya mendapat kesempatan setelah reinkarnasi, dapat melaporkan perseteruan hebat ini. Namun, Wuyan mengatakannya secara langsung, termasuk Kaisar King tidak baik untuk membantah. Yang paling penting adalah bahwa dia ingin mengerti di gereja. Bahkan jika dia mengendalikan kekuatan absolut, jika tidak ada orang suci untuk mengikuti dirinya sendiri, sulit baginya untuk menekan raksasa lain. Jika Tanglun, Muhaiji, dingin dan persegi jika orang-orang kudus bersedia untuk membantu diri mereka sendiri, situasinya akan berbeda. Tiba-tiba, apa maksudmu dengan ini? Tanya Tanglun. Tiba-tiba, Yan Yan berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya mengerti dengan sangat baik. Tidak ada pemimpin dalam aliansi raksasa. Anda membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin ini tidak mungkin seorang kaisar muda. Ya. Jika orang ini datang untuk memimpin aliansi raksasa, keluarga saya akan segera mundur, dijatuhi hukuman fangsi. Meskipun orang-orang kudus juga mengejar kekuatan absolut, mereka masih memiliki perasaan setelah mengikuti Timur Murni. Dengan kaki depan Kaisar King, Pulau Terapung di Timur dihancurkan, orang suci lainnya mengikuti sang kaisar, dan di mana wajah para suci itu? Sudut api tiba-tiba miring. Ini, Anda mungkin tidak punya pilihan. Wajah Muhaiji dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak berharap bahwa Wuyan akan berdiri begitu kokoh di belakang dinasti King. Tanglun bahkan berkata dengan marah, tiba-tiba, apakah Anda melakukan ini? Dapatkah Anda membayar suci murni? Feng Yan hanya menggelengkan kepalanya. Ini adalah keputusan kakakku. Aku percaya bahwa akan membutuhkan waktu lama bagi kakakku untuk memecahkan segel campuran Yuan. Bagaimanapun, kalajengking Oriental murni hanyalah sepotong Xuan Weiwei, seorang juru bicara. Potongan ini telah meninggal, dan penggunaan Kaisar King yang lebih bernilai telah muncul. Pang Wei tidak memiliki alasan untuk menolak. Hanya dengan cara inilah yang membuat orang menjadi suci. Orang bijak juga terdengar berubah bersama. Dikatakan bahwa Feng Yan hanyalah Xuan Weiwei yang terlemah. Jika Xuan Weiwei yang lebih kuat dilepaskan, apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa bertarung dengan mereka di seluruh domain? Melihat keheningan jemaat, Wuyan dan menghibur, Anda dapat yakin bahwa itu tidak akan lama. Seluruh domain akan berada di bawah kendali kami, dan semua kecelakaan lainnya akan diselesaikan oleh kami. Setelah keheningan orang-orang kudus, mereka akhirnya memilih untuk pergi. Meskipun mereka sangat yakin, mereka tidak berdaya. Melihat Tanglun, Muhaiji dan wajah orang lain yang muram dan tertekan, Tanglun juga diam-diam mencibir. Anda juga memiliki hari ini. Setelah orang bijak pergi, Feng Yan berkata kepada Kaisar, aku telah memenuhi janji saudaraku dan membantumu menjadi pemimpin para raksasa. Dengan King Di menggelengkan kepalanya, aku takut pemimpin ini tidak pantas disebut. Sekarang mereka tidak puas, karena hari ini hanya aku. Jika kakakku Pang Wei ada di sini, mereka harus patuh, kata Su Yan samar-samar. Tapi orang-orang suci ini tahu aturan para dewa. Mereka tidak takut mati. Kaisar King menghela nafas. Seorang pria seperti Tanglun mengenakan babi mati yang tidak takut air mendidih, bahkan jika dia membunuhnya ribuan kali. Setelah terseret ke dalam rawa perang semesta, keunggulannya terhadap Kaisar King tidak ada lagi. Tetapi jiwa-jiwa di alam semesta sedang menyerang. Su Yan tersenyum ringan. Ini sama sekali tidak masalah. Kakak laki-lakiku bisa membunuh orang suci secara langsung. Pada saat itu, siapa orang suci di wilayah itu? Mata Kaisar King tiba-tiba menjadi cerah. Kapan pembukaan segel? Semuanya telah ditata. Anda harus pergi ke utara tanah itu, kata Su Yan samar, matanya jatuh pada asap. Itu wajar. King Di mengangguk. Kali ini saya kembali ke Pulau Terapung dan tidak mendapatkan persetujuan dari orang-orang suci lainnya, sehingga Kaisar sangat terhilang. Lain kali dia kembali, dia akan melepaskan semua Xuan Weiwei, dan dia akan menekan orang-orang yang keras kepala ini. Ketika Kaisar King mendesak cincin itu, kuil peri di hutan pusaran air juga tenggelam ke dalam kegelapan. Orang-orang di Xianfu juga sangat bingung dengan adegan ini. Apa jenis cara yang bisa menutupi sepanjang hari? Setelah menyimpulkan di Xianfu, Yu Taibai tidak menemukan satu hal. Saat ini,
semakin banyak orang di Xianfu, dan mereka sangat sibuk setiap hari. Kembali ke Tao yang abadi, ada Hua Tianming dan Ji Luosui, yang dikirim kembali oleh Luo Zeng. Selain mereka berdua, lampu pahit dan pedang soliter juga ditemukan oleh Yu Taibai. Daozi ini awalnya dibudidayakan siang dan malam di menara budidaya. Setelah keluar dari menara budidaya, mereka melihat Luo Zeng dan Hua Tianming juga sangat senang. Di antara beberapa putra di Xianfu, Ji Luxue memiliki nasib terburuk, dan langsung dibawa pergi oleh orang-orang, menunda waktu kultivasi, dan memperbaikinya lebih lemah daripada jalan lain. Pada awalnya, pedang soliter harus menjadi orang terlemah di antara 10 imam Tao. Namun, setelah ia menginjakan kaki di domain para dewa, ia mewarisi peninggalan leluhur dari kelompok etnis tertentu, dan pergi jauh ke air. Sekarang ia telah memperbaiki puncak dewa sejati dan mulai menyerang penyempurnaan hebat. Keadaan sisa dari Tao, bahkan jika Yu Taibai keluar dari kuda, sulit untuk menemukan para dewa yang luas, bahkan jika Yu Taibai pandai memotong, juga sulit menemukan jarum di tumpukan jerami. Untungnya, itu tidak akan lama sebelum Luo Yi dapat dibangkitkan. Pada saat itu, biarkan Luo Hao keluar dari kuda dan mengetahui arah Tao lainnya.